Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Gak usah harap semuanya baik-baik saja ya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siap-siap memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Tuhan sekarang bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah adik-adik, mari kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, kami bisa beribadah bersama-sama walaupun hanya melalui online. Tapi kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, Engkau berkati ibadah kami sampai akhir nanti Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kita masih mau memuji Tuhan lagi, lebih semangat lagi, kita bangkit berdiri, kita mau pakai gerakan, kita angkat pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada,
atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita angkat pujian, ku mau dengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Halo adik-adik, ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami anugerah sehingga hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, biar kami boleh mengerti akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 28. Langsung bacain buat kita ya. Efesus pasal 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Adik-adik, tadi kita udah baca Alkitab. Nah, sekarang Lause mau cerita nih. Ada satu anak namanya Anton. Wah, adik-adik, Anton ini anaknya baik ya. Dia rajin bantu orang tuanya. Bantu bersihin kamar, bantu sapu-sapu rumah. Ya, terus dia juga rajin belajar. Ya, jadi kalau setiap kali pulang sekolah, dia langsung beresin buku-bukunya, terus dia belajar sendiri. Wah, pinter ya Anton ya. Nah, adik-adik, Anton bukan cuma pinter belajar sendiri, Anton bukan cuma rajin bantuin orang tua, tapi Anton dia juga baik sama papa mamanya. Nah, setiap sore papanya pulang kerja. Nah, waktu papanya pulang kerja, ini si Anton suka kasih minuman sama papanya. Ya, kadang-kadang dibawain teh, kadang-kadang cuma air putih.
Ya kadang-kadang dibawain kopi juga ya, kasih papanya. Wah, papanya seneng kalau pulang sore itu. Kenapa? Soalnya bisa lihat Anton. Ya disambut bawa makanan, ya cemilan, juga ada minuman gitu ya. Nah, jadi Anton ini baik adik-adik. Nah, adik-adik bisa nih contoh Anton. Ya, bantuin mama beresin kasur. Adik-adik kalau udah bangun tidur, ya berdoa. Nah, setelah itu beresin kasur, rapi-rapihin bantalnya, selimutnya, ya, spraynya dirapi-rapiin. Nah, kalau mama lagi sapu, nah bisa bilang sama mama, aku aja yang sapu. Ya, terus bantuin mama sapu. Nah, terus bisa juga papa pulang kerja, adik-adik bisa kasih minuman, bawain air putih aja udah cukup, ya. Papa pasti senang sekali. Adik-adik bisa kayak gitu ya. Nah, adik-adik tentu itu adalah hal yang baik yang harus dicontoh. Nah, tapi ada satu hal yang gak boleh adik-adik contoh dari Anton ini. Nah, apa itu? Nah, adik-adik gini ceritanya. Jadi si Anton ini, dia kan suka bawain teh sama papanya. Bawain minuman ke papanya. Nah, satu kali ketika Anton ini, dia lagi bawain teh, dia duduk di sebelah papanya. Nah, setelah ngobrol sama papanya pergi duluan, mau mandi, beres-beres. Ya, lalu kemudian ketika Anton mau berdiri, Anton lihat sesuatu di bawah, ada satu kotak hitam. Wah, itu dompet. Ya, kemudian Anton langsung ambil dompet itu, kemudian dia buka dompetnya. Wah, dompetnya banyak, duitnya adik-adik. Waduh, Anton langsung pikir, aku mau ambil nggak ya uang ini ya? Ambil atau enggak? Nah, kalau adik-adik di ayah Anton, adik-adik ambil uangnya atau enggak? Nah, adik-adik, si Anton ini dia pikir, kalau saya ambil, nanti saya bisa jajan lebih banyak. Kalau saya ambil, saya bisa beli pensil baru, bisa beli tas baru dengan uang ini. Beli sendiri lagi. Nah, lalu kemudian Anton pikir-pikir lah, lalu dia bilang, ya udah, saya ambil aja uangnya. Nah, adik-adik, Anton dia ambil uang papanya. Nah, itu namanya mencuri, adik-adik. Itu tidak boleh. Alkitab berkata kita tidak boleh mencuri. Kenapa? Karena mencuri itu adalah dosa. Jadi kita tidak boleh mencuri karena mencuri adalah dosa. Nah, adik-adik tadi kita udah baca dari surat Efesus. Nah, surat Efesus itu ada Paulus tulis surat sama jemaat di sana. Ya, Paulus tulis surat, Paulus bilang apa? Yang tadinya mencuri sekarang jangan mencuri lagi. Ya. Kenapa jangan mencuri lagi? Karena mencuri adalah dosa. Dan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh mencuri. Anak Tuhan tidak boleh berbuat dosa. Nah, jadi Paulus bilang sama orang-orang di Efesus, kalian tidak boleh mencuri lagi. Tetapi kalian harus bekerja keras. Nah, ini dia adik. Bekerja keras. Nah, adik-adik, kita juga harus bekerja keras. Kenapa kita harus bekerja keras? Karena kalau kita bekerja keras, kita untung buat kita, untung juga buat orang lain. Ya, kita bisa jadi berkat buat orang lain, adik-adik. Kerja keras itu kayak apa sih maksud? Adik-adik, kerja keras itu bisa kita belajar baik-baik. Ya, itu termasuk kerja keras, adik-adik. Kita pulang sekolah, kita belajar lagi. Di sekolah kita belajar, pulang kita belajar. Nah, itu namanya belajar dengan keras. Bekerja keras, adik-adik. Nah, kalau kita bekerja keras, untungnya buat siapa? Buat kita. Kalau kita belajar yang pintar, kita. Jadi kalau di rumah, mama bantuin kerjaan PR, yang pintar, mama. Kalau papa yang bantuin, yang pintar, papa nantinya. Ya, jadi bekerja keras, kita belajar supaya kita jadi anak yang pintar. Nah, itu untungnya di siapa? Di kita. Nah, kalau kita jadi anak yang pintar, nanti yang senang siapa? Papa mama kita senang kita jadi anak pintar kan? Nah, kita jadi berkat buat papa mama.
Nah, adik-adik, jadi kita harus bekerja keras. Dan kita juga harus melakukan hal yang baik. Nah, adik-adik, kalau tadi kita lihat, Anton nyuri. Nyuri pakai apa, adik-adik? Pakai tangan. Habis dia lihat, dia ambil pakai tangannya, simpen. Nah, itu mencuri, adik-adik. Tangan kita bukan Tuhan kasih buat mencuri. Karena mencuri itu dosa. Dan tangan kita, Tuhan juga bukan kasih supaya kita bisa melakukan dosa yang lain. Seperti apa? Pukul teman misalnya. Atau pukul saudara kita. Koko, cici kita, atau adik kita bahkan. Atau bahkan kita pukul orang tua kita. Atau kita melakukan sesuatu yang tidak baik dengan tangan kita. Nah, adik-adik, itu tidak boleh. Karena Tuhan kasih tangan kita bukan untuk itu. Nah, kalau gitu, buat apa sih Tuhan kasih tangan ini buat kita? Nah, adik-adik, Tuhan kasih tangan ini buat kita supaya kita bisa berbuat baik. Kita melakukan hal-hal yang sesuai sama firman Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan dengan tangan kita. Salah satunya apa tadi? Belajar dengan baik. Bantuin orang tua. Bantuin teman. Bukannya malah merusakin mereka. Nah, adik-adik, jadi kita harus menjadi anak-anak yang baik. Adik-adik mau jadi anak-anak Tuhan yang baik dan menggunakan tangan kita untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, kami boleh menjadi anak-anak yang taat, dengar-dengaran dengan orang tua, dan kami juga menjadi anak-anak yang mau membantu orang tua, menolong teman, dan melakukan hal-hal yang baik dengan tangan kami. Tuhan, ajar kami supaya kami juga boleh memakai tangan kami untuk memudahkan nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau meresponin firman Tuhan. Kita angkat pujian kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, kami sudah beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.